orang tersangka. Dua orang tersangka ini merupakan hasil penindakan Barreskrim Polri pada bulan November dan mereka merupakan Naga Kuda 138 sebagai marketing promosi gift pada akun media sosial. Dan langsung saja, konferensi pers capaian Des Pemberantasan Studian Daring dan Des Keamanan Cyber dan Pelindungan Data dibuka. Dan kepada Pak Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Bapak Budi Gunawan, dipersilakan Pak. Pak Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Bapak Budi Gunawan, dipersilakan Pak. Rekan-rekan media sekalian yang saya hormati, baru saja pemerintah dalam hal ini Kementerian Lembaga yang terkait bersama TNI, kemudian Polri, Kejaksaan, BSSN, kemudian Bank Indonesia, OJK, dan PPATK telah menindaklanjuti hasil capaian dari Des Penanganan Judi Online serta Des Keamanan Cyber dan Perlindungan Data. Rekan-rekan media sekalian, bahwa judi online kondisinya saat ini memang sudah cukup meresahkan, mengkhawatirkan dan darurat begitu. Bapak Presiden pada beberapa kesempatan telah menyampaikan bahwa perputaran judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun rupiah di tahun 2024. Pemainnya kurang lebih 8,8 juta masyarakat Indonesia, yang mayoritas para pemainnya adalah kelas menengah ke bawah. 97.000 anggota TNI Polri dan 1,9 juta pegawai swasta yang bermain judi online. 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Dan angka ini diprediksi akan terus bertambah jika kita tidak melakukan upaya-upaya yang masif di dalam memberantas judi online ini. Masifnya jumlah judi online ini dapat dipahami karena judi online menurut pakar cyber security itu dapat mendatangkan hormon endorfin yang membuat pemainnya merasakan perasaan senang dan bahagia ketika berhasil memenangkan salah satu permainan judi online ini. Padahal kemenangan itu memang sudah diatur oleh operator-operator judi online agar deposit dananya semakin besar. Ketika depositnya sudah besar, dipastikan pemain akan kalah dan kehilangan uangnya. Artinya apa? Bahwa sebetulnya judi online saat ini itu sudah seperti wabah. Seperti penyakit menular yang menjangkit berbagai kalangan, dari kalangan tua hingga anak-anak. Nah, tentu saja sekali lagi dari fakta dan kondisi yang sudah sangat meresahkan dan mengkhawatirkan dan darurat ini, selanjutnya Des judi online telah dan akan terus melakukan upaya-upaya penindakan dan penegakan hukum, memotong dan memblokir situs-situs judi online, termasuk penelusuran dan pemblokiran aliran dana, serta melakukan kampanye dan edukasi publik untuk pencegahan judi online. Dari sisi teknis memang mudah
nampak sangat mudah untuk mengidentifikasi maupun melakukan pemblokiran terhadap situs-situs judi online. Namun dari hasil evaluasi kita, bahwa kemudian banyak operator yang melakukan domain switching, artinya mereka dengan mudah mengganti nama domain yang telah diblokir tersebut, sehingga selanjutnya langkah pemblokiran akan kita lakukan dengan lebih agresif. Dari rapat DES pada hari ini, ada 3 hal prioritas yang akan ditindaklanjuti segera di dalam upaya pemberantasan judi online. Yang pertama adalah DES gabungan akan bekerja sama dengan platform-platform teknologi dan penyelenggara jasa internet untuk melakukan pemblokiran secara sistematis. Yang kedua, DES gabungan juga akan terus melakukan penegakan hukum dan penelusuran aliran keuangan judi online. Kita akan upayakan koordinasi hukum lintas negara dengan menyasar aktivitas pencucian uang untuk memudahkan penindakan. Yang ketiga, DES gabungan juga akan memasifkan kampanye dan edukasi publik tentang bahaya akibat daripada judi online. Bahwa slot atau judi online itu adalah penipuan. Masyarakat selama ini ditipu oleh para operator judi online. Masyarakat diberi harapan bisa menang dalam permainan judi online, padahal program judi online itu sudah disetting agar masyarakat pasti kalah. Ujung-ujungnya pasti kalah dan tidak bisa menarik uangnya. 3 hal inilah yang tadi kita putuskan dan akan segera ditindaklanjuti oleh seluruh kementerian lembaga, TNI, Polri, Kejaksaan, BSSN, Bank Indonesia, OJK, dan PPTK yang secara keseluruhan hadir pada kesempatan rilis pada siang hari ini. Sedangkan untuk DES keamanan cyber dan perlindungan data, ada 2 fokus yang saat ini sedang dikerjakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital dan BSSN. Yang pertama adalah melakukan perkuatan keamanan website milik pemerintah, termasuk Pemda dan lembaga pendidikan. Yang kedua, melakukan akselerasi penuntasan pemulihan atau recovery terhadap Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS, baik dari sisi infrastruktur maupun pemulihan data untuk mendukung pelayanan publik yang berbasis digital sebagaimana arahan Bapak Presiden. Saya kira itulah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya persilakan dari Ibu Menteri Komdigi untuk menambahkan, juga nanti dari Dikti, Kemenak, kemudian dari Polri, dari Kejaksaan, termasuk dari OJK untuk menambahkan. Saya persilakan. Baik. Atas izin Pak Menko Polkam, kami menambahkan sedikit dari apa yang beliau sudah sampaikan, melengkapi saja, mungkin bisa ditanyakan. DES judi online di bawah pimpinan Menko Polkam itu rapat pertama tanggal 4 November, kita lihat sampai 19 November untuk situs-situs yang ditutup sudah 104.819, itu kalau dihitung dari 4 November, kalau kita hitung dari tanggal 20 Oktober atau pemerintahan baru, itu angkanya sudah di 380.000 sekian. Kemudian untuk permohonan pemblokiran rekening bank untuk bulan November saja, yaitu wilayah kerja DES judi online ini, kami sudah mengirimkan 651 permohonan untuk kemudian rekening bank ini ditindaklanjuti atau diblokir. Jadi sebagaimana teman-teman ketahui bahwa situs satu hal
hal lain adalah rekening. Jadi kalau situs seperti tangannya, rekening ini seperti nadinya. Jadi ini juga yang sedang kita galakkan dan giatkan bekerja sama dengan OJK dan juga perbankan, dalam hal ini Bank Indonesia. Teman-teman, mungkin kita ingin lihatkan halaman berikutnya agar lebih bersemangat lagi. Teman-teman di industri bank juga untuk membantu. Kami memantau salah satu yang paling banyak adalah Bank BCA, Bank BRI, Bank BNI, Mandiri, Niaga, BSI, Danamon, dan lain-lain. Artinya, sekali lagi, kerjasama yang kuat dengan perbankan akan sangat dibutuhkan karena sekali lagi, nadi dari judi online ini ada justru di rekening atau aliran dana. Kita lihat di e-wallet, karena ini juga banyak pertanyaan teman-teman terkait e-wallet. Kami juga dalam kesempatan ini menggunakan waktu di depan teman pers juga untuk meminta kepada teman-teman e-wallet yang memang disinyalir platformnya dipakai, banyak dipakai untuk giat judi online. Teman-teman di Dana, GoPay, OVO, link aja. Ini kami sudah komunikasi juga untuk kemudian terus menurunkan di e-wallet mereka masing-masing. Di halaman berikutnya yang kita sudah lakukan juga, kalau teman-teman buka aduankonten.id, saya lupa minggu lalu kurang lebih, kita sudah melaporkan setiap hari jumlah situs yang di take down. Jadi kalau sebelumnya tidak setiap hari, sekarang teman-teman kalau yang di IG saya bertanya sudah berapa, sebetulnya bisa langsung dilihat di aduankonten.id. Kemudian juga teman-teman bisa melaporkan di aduannomor.id untuk melaporkan nomor rekening. Kemudian juga teman-teman bisa masuk ke cekrekening.id. Sekali lagi, Kemkom Digi tidak mungkin bisa melakukan sendiri pemantauan, dan ini akan sangat membantu jika teman-teman juga mengirimkan aduan. Meskipun tentu kami minta maaf kalau kecepatan kita men-take down mungkin tidak sebagaimana yang diharapkan teman-teman karena satu dan lain hal yang nanti saya akan jelaskan. Akun-akun Instagram ini juga yang kami coba tayangkan kepada teman-teman karena banyak juga tuntutan Pak Menko bahwa mana akun yang di-take down. Untuk yang besar-besar yang ratusan ribu sampai yang puluhan ribu ini kami tampilkan beberapa yang sudah di-take down. Lanjut di yang berikutnya. Lanjut, termasuk ini yang juga banyak sekali aduan masuk untuk teman-teman ketahui bahwa pemerintah dalam hal ini Kemkom Digi dalam rangka menutup situs ataupun juga aplikasi kadang-kadang harus berhadapan juga dengan tuntutan balik. Nggak apa-apa kita hadapi. Kalau memang itu aduan dari masyarakat, kita akan tutup. Dan kita siap berhadapan jika digugat. Kita akan jelaskan kenapa situs-situs ini kita sinyalir terkait dengan giat judi online. Mungkin di halaman berikutnya. Demikian juga dengan keyword. Banyak sekali masukan dari masyarakat mengenai keyword yang masih bisa dibuka. Kami sudah melakukan pemblokiran terkait keyword dari 4 sampai 20 November, ini usia dari DES ini, mencapai 1.361 kata kunci di Google dan 7.252 kata kunci di Meta. Kenapa tidak bisa secepat yang kita inginkan terkhusus untuk di platform-platform perusahaan-perusahaan teknologi besar ini, tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Menko, kami tidak bisa sendiri menghapus keywordnya. Kami sudah bersurat ke Google, kami juga sudah bersurat ke TikTok, kami juga sudah bersurat ke Meta untuk bekerja sama menghapus keyword-keyword tersebut. Mereka mengikuti guidelines dari perusahaannya masing-masing. Ini yang kita sedang dorong, minta untuk mereka juga ikut hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana kita tahu, judi mungkin di negara lain tidak melanggar, tapi Indonesia melanggar. Jadi kalau memang dibukanya dari Indonesia keyword tersebut, kita minta itu juga untuk tidak bisa muncul di keywordnya. Dan demikian langkah-langkah berikutnya, Pak Menko, teman-teman sekalian kami laporkan adalah menggiatkan
kembali komunikasi dengan perusahaan-perusahaan teknologi, perusahaan-perusahaan operator seluler, perusahaan-perusahaan internet service provider. Nanti siang kami tugaskan Dirjen Aptika untuk bertemu dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Dari kami singkatnya itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kabar Eskrim, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, para Menteri yang saya hormati, dan kepala lembaga, rekan-rekan media sekalian, mohon izin terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Saya mewakili Bapak Kapolri dan juga sebagai Ketua Harian Des Pemberantasan Perjudian Online, sebagaimana tertuang dengan dalam Kep Menko Polhukam nomor 154 tahun 2024 tanggal 4 November 2024, izin menyampaikan beberapa hal. Menindaklanjuti apa yang disampaikan, menambahkan apa yang disampaikan Bapak Menko Polhukam dan juga Ibu Menteri Komdigi. Pada prinsipnya Polri telah melaksanakan langkah-langkah penanganan, baik penegakan hukum, pencegahan dan edukasi terhadap masyarakat terkait dengan pencegahan dan pemberantasan judi online. Upaya-upaya ini dilakukan sebelum adanya DES maupun setelah adanya DES. Tentu dengan adanya DES pencegahan dan pemberantasan ini, upaya yang kita lakukan lebih intensif lagi dan ke depan akan lebih intensif lagi, karena mengingat apa yang disampaikan Pak Menko tadi bahwa bahaya judi online ini sudah luar biasa, sudah cukup mengkhawatirkan. Ini menjadi perhatian kita dan tentu kita harus bersama-sama berkolaborasi untuk mengatasi ini semua. Adapun langkah-langkah yang sudah dilakukan, tentu sejak tanggal 5 sampai tanggal 20 November 2024 ini, secara di sisi bidang proaktif, Polri telah melaksanakan edukasi, sosialisasi, maupun penyuluhan-penyuluhan di bidang pencegahan dan pemberantasan perjudian online sebanyak 2.420 kegiatan. Kemudian kita juga sudah mengajukan pemblokiran kepada Kementerian Komunikasi dan Digital sebanyak 16.355 permintaan. Nah, terkait dengan upaya penegakan hukum, tentu kami sebagai leading sektor penegakan hukum perjudian online ini masif melaksanakan kegiatan-kegiatan di seluruh wilayah Republik Indonesia, di seluruh Polda jajaran. Dari tanggal 5 sampai 20 November telah berhasil mengungkap sebanyak 619 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 734 orang. Ini terdiri dari operator, admin, kemudian juga ada pengepul, penjual chip, pencari talent, termasuk juga orang yang menjual dan mencari orang yang untuk dibikinkan rekening bank dan lain sebagainya. Sedangkan jumlah uang yang disita setelah terbentuknya DES ini adalah sebesar 77.653.433.548 rupiah. Kemudian ada 858 unit handphone, 111 unit laptop, PC maupun tablet, kemudian 470 buku rekening, 829 kartu ATM, 6 unit kendaraan, 2 unit bangunan, dan ada 2 pucuk senjata api. Dari total 619 perkara tersebut, ada beberapa yang melibatkan warga negara asing, dan ada juga yang servernya ada di luar negeri. Kemudian terkait dengan upaya-upaya lain yang nanti akan dilakukan adalah tentu kita akan melaksanakan aset tracing terhadap penggunaan atau pemanfaatan uang yang diperoleh dari judi online ini, maupun yang kedua juga dengan melaksanakan TPPU. Rekan-rekan sekalian, kalau melihat di depan ini ada beberapa barang bukti. Ini adalah barang bukti hasil sitaan yang sudah dilakukan dari pengungkapan. Ini
ini belum ada yang ini yang di Mabes Polri saja. Baru yang kita ungkap di Mabes Polri terkait, salah satunya adalah terkait dengan judi slot 8278 yang sebenarnya sudah kita ungkap beberapa waktu yang lalu. Pada saat itu kita sudah menyita menyita sekitar 76 miliar, tetapi tambahan lagi kita lakukan penelusuran aset terhadap situs ini, kita kembali menemukan 13 miliar dari rekening yang dikuasai oleh tersangka FH. Ini adalah lanjutan dari apa yang kita lakukan, sehingga total keseluruhan uang yang disita dari tersangka FH sebanyak 89 miliar 788 juta sekian. Dan penyidik terus melaksanakan pengembangan terkait dengan kasus ini. Kemudian yang kedua, ini juga terkait dengan kasus perjudian online Nagakuda 138, yang kita tangkap adalah pemberi gift-nya. Kalau beberapa waktu yang lalu kita melihat ada seorang TikToker, Satpur, sempat diamankan, kemudian sekarang kita berikan penangguhan. Nah, ini adalah atasnya lagi yang memberikan gift-gift kepada para influencer untuk memberikan, menawarkan perjudiannya tersebut. Ada 2 orang yang kita amankan. Yang pertama inisial MG yang berperan sebagai marketing website judi online, mempromosikan atau mengendorse Nagakuda melalui influencer, di mana yang syarat untuk menjadi influencernya adalah minimal pengikutnya 2.000 orang. Kemudian inisial FBB ini berperan memastikan website Nagakuda dapat diakses dan aktif, menguasai rekening operasional Nagakuda, dan mengurus rekening yang terblokir atau lupa password dan melakukan transaksi keuangan berupa tarik tunai. Dari kedua tersangka tersebut, penyidik melakukan penyitaan barang bukti diantaranya 50 buku tabungan, 27 unit handphone, 3 unit laptop, 1 unit iPad, 16 unit hard disk, 465 kartu ATM, 4 bundel cek bank BCA, 4 bundel cek bank Mandiri, 11 unit SIM card, 1 buah flash disk, 1 unit DVR, 18 lembar ijazah karyawan, 1 unit kendaraan roda 4, 2 lembar data bank, dan 1 unit CPU. Kemudian terkait dengan beberapa waktu lalu kita juga mengamankan, menindak ke situs judi W88, di mana perputaran website tersebut pada periode Februari 2004 sampai Mei 2024 sebesar 1 triliun rupiah. Nah, sekarang ada pelaku yang akan kita kembalikan, akan kita handing over dari Filipina atas nama tersangka HS alias A. Peran yang bersangkutan adalah memerintahkan para tersangka untuk menyediakan rekening deposit dan rekening withdraw pada website perjudian online W88. Jadi HS ini memerintahkan para tersangka untuk mengirimkan buku rekening, token, kartu SIM, beserta handphonenya yang sudah terkoneksi dengan M-Banking untuk dikirim melalui jasa ekspedisi ke Filipina dan juga ke Kamboja. Ini yang kita kejar dan kita bisa ditangkap di Filipina oleh otoritas Filipina dan hari ini akan di handing over ke Indonesia. Itulah yang ada di depan kita ini, hasil-hasil pengungkapan. Nanti yang lainnya akan dirilis pada waktu yang berikutnya lagi untuk kasus yang ada di beberapa tempat lain. Yang terakhir, tentu apa yang menjadi arahan atensi Bapak Presiden harus kita dukung bersama, menjadi komitmen Polri untuk selalu menindak tegas terhadap praktek perjudian online sampai akar-akarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Bapak Menteri. Rekan-rekan media sekalian, tadi Bu Menteri telah menjelaskan langkah-langkah yang telah dilakukan terkait dengan pemblokiran situs-situs judi online. Kabar Reskrim telah menjelaskan terkait dengan langkah-langkah penegakan hukum terhadap para pelaku yang terkait dengan tindak pidana judi online. Selanjutnya terkait dengan pemblokiran aliran dana, saya persilakan dari Pak Deputi Gubernur BI untuk bisa menjelaskan. Terima kasih Pak Menko. Rekan-rekan media, Bank Indonesia terus berperan dalam pencegahan terhadap judi online ini. Ya, sebagai otoritas sistem pembayaran
BI ingin memastikan sistem pembayaran kita tidak digunakan atau memfasilitasi kegiatan ilegal, termasuk judi online. Nah, bagaimana BI melakukan pencegahan tersebut? Kita memiliki two line of defense. Ya, first line of defense-nya adalah di sisi penyedia jasa pembayaran, baik itu bank maupun non-bank. Jadi penyedia jasa pembayaran atau PJP itu wajib memiliki fraud detection system, ya, untuk mengidentifikasi rekening-rekening yang digunakan dalam transaksi judi online atau fraud lainnya. Nah, daftar rekening yang diidentifikasi digunakan untuk kegiatan judi online atau fraud lainnya ini kemudian di-share kepada industri, ya, bukan hanya milik sendiri tapi di-share kepada industri sehingga semua bisa mengantisipasi. Dan rekening itu juga di-share kepada Bank Indonesia, disampaikan kepada Bank Indonesia, dan oleh Bank Indonesia rekening, daftar rekening itu kemudian masuk ke dalam sistem BI Fast, ya, untuk memastikan bahwa begitu transaksi ini digunakan di dalam BI Fast maka akan ditolak. Jadi itu yang kami lakukan. Nah, Bank Indonesia juga melakukan edukasi kepada masyarakat, khususnya para nasabah di sistem pembayaran ini, karena ini banyak sekali digunakan oleh masyarakat, dan ini kami terus lakukan edukasi baik melalui media televisi maupun di media-media sosial. Nah, sejauh ini rekening-rekening yang telah ditemukan oleh PJP dan oleh Bank Indonesia itu ada 7.500 dan hampir 100% sudah dibekukan. Barangkali itu Pak Menko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya dari Bapak Menteri Pendidikan dan Menteri Agama, saya persilakan yang terkait dengan langkah-langkah untuk melakukan kampanye dan edukasi tentang